Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali di acara yang mudah-mudahan membuat kita jauh lebih pandai menjaga diri. Kesehatan Islami yang akan memberikan masukan-masukan luar biasa. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita yang merupakan pelita kegelapan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat yang kita rindukan ya. Dan untuk pagi ini di ujung sana sudah ada Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, amin. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong banyak di antara kami nih yang ya jerawatan gitu deh. Bisa nggak sih dengan cara tertentu jerawat nih dihindari, atau kalau udah terlanjur keluar disembuhkan atau dibuang gitu? Halo, bisa nggak jadi bahasan hari ini? Bisa dong. Oke, jadi beneran ya ngomongin soal jerawat ya. Nah, Mm-mm. ikhwan akhwat, mari kita siapkan diri kita. Siapa tahu gitu, ketika jatuh cinta jerawat keluar. Ketika banyak apalagi ya, makan yang lemak-lemak gitu ya. Silakan Pak Alfian. Oke, baik. Makasih Boning ya atas ininya, prolognya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu lagi di Sabtu keempat ya. Kemarin saya kecapean banget jadi siarannya ulang ya. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang jerawat ya. Oke, ini prolognya ya. Jadi jerawat itu biasa kita sebut akne vulgaris ya. Apa sih itu? Penyakit kulit akibat peradangan kronik folikel pilosebacea ya, yang umumnya jadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo ya, papula, pustus, nodus, dan kista pada tempat predileksinya. Akne vulgaris atau jerawat merupakan kelainan folikel ya umum yang mengenai polisebase, folikel rambut yang rentan dan paling sering ditemukan di daerah muka, leher, serta bagian atas ya. Akne ditandai dengan komedo tertutup atau whitehead ya. Eh, terus komedo terbuka, blackhead ya. Terus papula, pustus, nodus dan kista ya. Penyebaran jerawat ini sesuai dengan daerah kelenjar polisebase dan terjadinya multi pada wajah ya, leher, dada, kadang punggung ya, bahu ya. Etiologi jerawat ini adalah multifaktor, seringkali terdapat riwayat keluarga yang merupakan penderita jerawat, terutama jerawat kistik ya. Nah, ini ada patofisiologinya ya, saya turunkan dulu nih ya. Nah, ini ada yang terjadi multifaktor ya, terdapat 4 dasar yang telah identifikasikan menjadi penyebab akne vulgaris ya. Yang pertama adalah hiperproliferasi epidermis ya, terus produksi sebum ya. Jadi dia terjadi hipoproliferasi epidermis ya, terus produksi sebum yang berlebih ya, terjadilah inflamasi ya. Nah, terdapat aktivitas bakteri Propionibacterium. Nah, ini bakteri dari si aknes ya, si jerawat ya. Nah, hipoprolase ini epidemis menyebabkan peningkatan sel kreatin. Jadi pertama itu dia terjadi peningkatan ya sel kreatin yang menumpuk ya bagian duktus atau pengeluaran sebum. Jadi kita tuh ada lubang-lubang pori-pori kita tuh sebenarnya harus tidak tertutup ya. Nah, karena dia tadi produksi ya berlebih ya, hiperproliferasi, akhirnya dia menumpuk pada bagian duktus ya, menyebabkan pengeluaran sebum itu terganggu ya. Terus terjadilah mikro komedo ya, peningkatan sekresi sebum disebabkan banyak hal ya, bisa peningkatan hormon androgen ya, terus makanan yang berlemak tadi Bu Duning sebutkan ya, dapat meningkatkan sekresi sebum ya, karena dia akan meningkat akhirnya menutup ya. Nah, terjadilah inflamasi ya.
Nah, sebum dan keratin itu terus menumpuk, ya, menyebabkan dilatasi folikel, ya, menyebabkan komedo tertutup. Nah, bila terdilatasi lebih lebar akan teroksidasi, oksigen akan membentuk blackhead. Ya. Sebum memiliki triglycerida yang nantinya akan dipecah oleh bakteri Bacterius acnes tadi ya menjadi asam lemak bebas yang menyebabkan peningkatan kolonisasi bakteri. Nah, yang tadi yang bakteri tadi ya, bakteri propioni, bakterium ya. Nah, ini menyebabkan inflamasi ya. Nanti ada gambarannya nah, ini ya. Jadi pertama peningkatan proliferasi tadi ya, sel kreatin ya. Nah, terus terjadinya apa tadi peningkatan sebum dan kreatin karena dia duktusnya tadi terhalang ya. Nah, terus terjadilah inflamasi, ya, tersumbat, terhalang, terjadilah inflamasi peradangan. Ditambah lagi ada si bakteri Propionibacterium. Ya, akhirnya terjadilah bengkak di sini, ya terjadi eh, ya kayak putih-putih komedo tadi ya. Nah, ini ya makanya kalau sudah dikeluarin dia kempes kan ya. Nah, ini ada eh, jenis-jenisnya ya. Di sini ada papula ya, radang kulit berbentuk benculan lembut berwarna merah ya. Di Mhm. sini juga ada yang bernanah ya, muncul sebuah bintil merah dengan pusat putih atau kuning ya. Terus ada blackhead ya, blackhead ini hitam biasanya ya. Pori-pori kulitnya tersumbat dengan sebum minyak ya, bakteri dan sulit kulit mati. Jadi ada nekrosis, ada jaringan yang mati ya. Nah, di sini akibat dari apa eh, kotoran ya, terus pigmen kulit melanin ya, terus oksidasi ya. Nah, ada lagi whitehead ya. Whitehead ini terbentuk ketika pori-pori tersumbat sepenuhnya dan memerangkap sebum minyak ya. Bakteria dan sel kulit-kulit mati menyebabkan paparan putih di permukaan. Nah, seperti ini ya. Makanya kadang-kadang dikeluarin ya supaya dia bersih karena terhambat di sini ya. Nah, terus ada lagi nodul ya, benjolan keras di bawah permukaan kulit besar dan sangat menyakitkan, serta kadang-kadang tidak akan hilang selama berbulan-bulan. Jerat ini menyumbang kepada parut berlubang dan terutama trauma truk serta luka pada permukaan kulit. Ya, jadi dia ini apa yang kayak jerawat bengkak itu ya. Nah, biasanya dia akan ngempes sendiri hitam ya. Nah, dia Mhm. terjadi apa luka ya apa eh, bekas ya gitu. Nah, ini ada pathway-nya, kecil banget ya. Pathway-nya ini ada pertama kurang higienis apa higien terus apa, sering makan berlemak ya, terjadilah stimulasi kelenjar apa sebase ya, terus membesar ya tadi seperti gambaran tadi ya, terus sekresi sebum, terus sebum mencapai folikel rambut ya masuk ke permukaan kulit, terus ductus polisebase tersumbat ya kayak tadi yang gambarnya terjadi penyumbatan ya terus peradangan ya terus terjadilah inflamasi ya di Mhm. situ ada bakteri masuk segala macam ya terjadilah nanah dan segala macam ya jadi dari faktor makanan hormon androgen tadi ya tersumbat ya terus akhirnya terjadilah inflamasi akhirnya terjadilah kerusakan pada kulit. Nah, ada juga yang dia tertahan seperti tadi whitehead dan blackhead ya dia tidak terbuka, tapi dia di bawah kulit, ya. Nah, terus ada lagi yang sebelah kanannya itu ini terbentuk nodul yang tadi yang bengkak tadi ya, yang bengkak, yang Mhm. merah, yang dia terjadi lesi baru ya. Nah, itu yang resiko nanti berbekas biasanya ya. Itu tadi sudah dijelaskan dengan gambaran tadi ya, gambaran ini ya. Nah, ini apa ya pengobatannya ya, pengobatan dari si jerawat ini gambar jerawat ya. Nah, kita bisa menggunakan ini kan udah tahu ya. Belimbing sayur. Sayur. Nah, ya belimbing sayur ya. Nah, kandungan golongannya senyawa oksalat dan senyawa aktif lainnya itu flavonoid, saponin, terpenoid, alkaloid, tanin, asam amino, mineral, asam ascorbat, minyak atsiri dan vitamin. Ya, efek farmakologisnya menghilangkan rasa sakit, analgesik, ya, memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, jerawat. Ya, nah jadi bisa kita paremin di muka, ya, dibejek-bejek juga bisa, ya. Terus apa apa tuh dipotong-potong juga bisa ya dijadiin kayak masker ya.
Nah, ini ada ujinya in vitro ya. Belimbing wuluh ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat ya seperti Propionibacterium acnes ya sesuai dengan bakterinya tadi ya. Uji in vivonya dia potensi aktif antiinflamasi dan antibakteri ya. Jadi in vitro itu pada sel lain, in vivo pada tikus ya pada uji hewan. Nah, ada lagi yang uji klinis ya. Uji klinis belimbing wuluh yang terdiri dari tanin, saponin, terpenoid, flavonoid memiliki kemampuan menghambat pembunuh bakteri dengan mekanisme yang berbeda-beda. Jadi sudah uji ke manusia juga ya. Nah, cara penggunaannya bisa kita gunakan ambil belimbing wulu ya dibersihkan ya dicuci ya yang setengah matang lah ya. Nah, terus ditumbuk ya, tambahkan garam sedikit aja ya karena perih kalau garam ya. Nah, terus oleskan pada jerawat yang ada di wajah. Kalau misalnya mau kita untuk masker ya bisa kita potong slice-slice ya, slice-slice ya. Kita taruh di muka ya. Terus kalau mau lagi ya kita parem ya, kita bubuk-bubukin, kita parem atau di blender ya. Terus kita taruh-taruh ya ke muka ya, yang walaupun yang nggak ada jerawat pun boleh ya, karena dia bisa sebagai antibakteri, antiinflamasi ya. Nah, efek sampingnya kulit reaksi kulit kemerahan ya atau iritasi. Nah, kalau terjadi reaksi begitu eh, dosisnya jangan banyak. Jadi pas di jerawatnya aja ya. Kalau memang iritasinya berlebih, hentikan ya. Nah, ada lagi ini daun pepaya ya. Kandungan enzim papain dalam daun pepaya memiliki sifat Mhm. eksofiliasi yang alami yang membantu mengangkat sel kulit mati ya, membersihkan pori-pori dan mengurangi kemungkinan terjadinya sumbatan yang dapat menyebabkan jerawat. Selain itu, kandungan antiinflamasi dan antioksidannya seperti katekin ya juga dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit yang sering terkait dengan jerawat. Jadi dikombinasi juga boleh karena tadi efeknya kan yang satunya untuk antiinflamasi sama untuk apa tadi tadi apa tadi saya lupa ya antiinflamasi sebagai antibiotika ya jadi Mhm. antibakteri antiinflamasi. Nah, ini dia bisa mengangkat sel kulit mati ya, bisa membersihkan pori-pori si daun pepaya, jadi bisa kita kombinasi ya. Nah, ini ada efek farmakologisnya ya. Daun pepaya diyakini memiliki sifat antiinflamasi dan enzimatik yang dapat membantu mengurangi peradangan dan kemerahan pada kulit ya. Enzim papaya dalam daun pepaya dapat membantu menghilangkan sel kulit mati, yang membantu membersihkan pori-pori dan dapat mendukung perawatan jerawat. Ya, in vitronya potensi aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dalam ekstrak daun pepaya dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit. Ya, kalau kita ada antioksidan ya biasanya untuk anti peradangan ya, karena terjadilah reaksi oksigen spesies dari inflamasi itu. Nah, antioksidan itu membantu percepatan dari penyembuhan dari inflamasi ya itu. Mhm. Nah, ada lagi in vivo ya, dia bisa sebagai antibakteri ya, Propionibacterium yang bakteri Agnes ya. Nah, terus ada lagi uji klinik ke manusia ya, pemakaian masker. Nah, ini 81,25% dengan kriteria yang sangat layak. Simpulannya hasil validitas produksi dinyatakan valid ya, untuk dijadikan masker jerawat. Nah, jadi bisa kita menjadikan masker jerawat. Nah, boleh kita kombinasi ya, kombinasi ya. Mungkin yang belimbing bulunya sedikit, yang pepayanya agak banyak dikit ya. Nah, dosisnya penggunaan 2 kali seminggu ya. Mhm. Cara membuatnya ambil 2 sampai 3 helai daun yang sudah tua ya. Setelah itu dijemur daun tersebut hingga kering ya, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu diperas lalu oleskan pada wajah yang berjerawat. Nah, berarti kalau kita oleskan ya bisa kita air dari ini untuk blenderan si belimbing wuluh tadi ya. Air yang diperas jadi kayak daun teh ya, masukkan ke belimbing wuluh di blender, kita paremin ya, menimbulkan alergi, merusak esophagus dan berbahaya untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil nggak boleh ya. Gitu. Nah, ada lagi apa ini lobak ya. Nah, nah, kandungannya enzim papaya dalam daun kok masih papaya ya? Oh, ini belum saya ganti ya. Oke, ini mohon maaf ini salah ya. Nah, di sini ada farmakologinya ya. Farmakologi yang melibatkan dukungan pencerahan dan potensi antioksidan, ya, uji in vitro, potensi antimikroba, ya,
In vivo, ya, air daun lobak segar menunjukkan efisiensi perlindungan terhadap genotoksisitas dan stres oksidatif. Ya, dosis penggunaannya untuk hasil maksimal menggunakan masker lobak sebelum tidur digunakan pada jerawat yang sudah mengering. Ya, ini beda lagi ya, sudah mengering ya. Lobak ini kan biasanya untuk menghilangkan bekas ya. Ambil lobak secukupnya, kemudian cuci hingga bersih, kemudian parut lobak dan ambil sarinya, air perasan lobak dicampur dengan air sedikit hingga menjadi kental. Setelah itu oleskan pada wajah yang jerawat. Ya, terus kalau yang sensitif bisa menyebabkan dermatitis atau gangguan kulit. Kalau yang nggak sensitif aman ya. Nah ini bisa kita kombinasikan. Jadi si daun pepaya tadi kita peras dengan kering kayak daun teh, kita jadikan blender dengan belimbing wulu ya. Nah, kita maskerin ya setelah dia sudah proses jerawat tuh keluar ya, udah mulai kering ya, mulai hitam. Nah, bisa kita gunakan lobak ini ya untuk menghilangkan bekasnya ya, untuk menghilangkan bekas dari si jerawat yang hitam ya. Jadi dua mekanisme kerja ya, satunya untuk antibakteri, antiinflamasi dan satunya untuk memutihkan ya. Nah, sebagai antioksidan. Jadi ini sangat bermanfaat bisa digunakan ya selain alternatif dari obat-obat salep medis ya konvensional ya. Oke, oh ternyata PPT-nya sedikit ya. Oke, Bu Nuning, kira-kira ada Hmm. pertanyaan apa? Oke, dari apa yang sudah kita simak, Ikhwan Akhwat, jerawat ternyata bisa diatasi kalau kita tahu caranya. Dan Iya, satu di antara pertanyaan yang sudah dikirim, tapi ini karena pakai nggak live dari sini, nomor WA-nya nggak bisa ditelepon ya, teman-teman. Begini, Mbak Nuning, coba tolong ditanyain deh, kalau bisa membantu hilangnya jerawat lewat daun pepaya itu bagaimana caranya ya? Apakah di blender dibuat maskeran atau diminum? Pahit banget tuh. Tolong. Iya, hidup gimana tuh? hidup udah pahit tambah pahit ya. Jadi tadi kan sudah ada caranya ya. Jadi Mhm, itu kita ambil yang agak tua ya, kita keringkan ya. Setelah kita keringkan itu kan kayak teh ya, kayak teh kalau sudah kering kan. Nah, mhm, setelah kering itu kita kita saring boleh, kita rebus sebentar boleh. Karena antioksidan ya nggak boleh lama ya. Mungkin air panas saja lah ya, air panas ya. Kita rendam, setelah itu kita saring ya kayak daun teh ya. Jadi airnya sudah keluar ya, bahan aktifnya ya. Nah, boleh juga di air panas tapi jangan mendidih, maksudnya dididihkan dulu, dikecilkan apinya ya. Setelah kayak jadi daun teh itu ya jadi kayak ya kita rebusan teh lah ya. Nah, kita mhm. masukin ke belimbing wuluh tadi karena dia metodenya berbeda ya, satu antibakteri, antiinflamasi si daun pepaya tadi bisa membersihkan pori-pori ya dan kulit mati ya. Jadi bisa kita kombinasikan. Nah, nanti si belimbing wuluh itu kita cuci bersih, kita blender aja air dari yang rebusan si eh, daun pepaya kita masukkan ke dalam blender itu. Nah, terus kita maskerin ya, maskerin ke muka ya. Ya, boleh juga yang pas jerawatnya doang boleh ya. Kalau mau semua juga boleh, nggak ada masalah ya. Jadi eh, boleh semuanya, boleh pas jerawatnya. Nah, setelah sudah jerawat itu bersih ya, maksudnya sudah mulai ngering ya, mungkin sudah sebumnya udah keluar ya, udah pecah, komedonya udah ini ya. Nah, baru kita kasih lobak ya, lobak. Nah, lobak itu kita tumbuk boleh, kita blender juga boleh ya. Nah, loba itu di blender ya kita parmin kayak masker ya. Kalau dulu tuh orang suka masker kunyit ya, masker apa lagi itu banyak ya. Kunyit itu Mhm. antibakteri juga. Nah, ternyata si Oke. loba itu untuk menghilangkan warna jerawat ya, maksudnya ya. Untuk dia lebih clear ya, lebih lebih hilang ya, antioksidan ya. Antioksidan tuh membantu proses dari inflamasi biar dia cepat meredah ya itu. Dan antioksidan itu ya menangkal radikal bebas. Jadi mungkin untuk kulit-kulit mati dia lebih bagus ya supaya nggak Baik. nekrosis. Mbak Sinta nih bertanya nih, Pak Alfian, kalau jerawatnya jerawat basah atau jerawat kering, apakah penggunaannya sama saja atau ada bedanya? Soalnya
saya punya itu selalu basah, benyek, dan akhirnya pecah. Oh. Ya, jadi kan ada jenis-jenisnya jerawat ya. Ada Mhm. jerawat yang memang dia karena tertutup sebum ya, akhirnya dia inflamasi, bernanah. Ada yang dia langsung keluar ya. Ada yang blackhead yang hitam ya, yang tertutup, yang sudah lama di dalam nggak bisa keluar ya. Warnanya hitam. Ada juga whitehead ya. Jadi dia nggak keluar tapi warnanya putih, nggak bengkak. Ada lagi yang bengkak tapi nggak keluar ya, yang Mhm. besar besar itu kan yang sakit ya, kesenggol aja sakit ya. Nah, itu ada macam-macam. Nah, tapi kan intinya kita tadi sudah jelas kan, karena dia jerawat itu timbul karena eh, produksi dari hormon, terus produksi dari apa tadi kreatinin ya, kreatin ya, Mhm. apa terus juga sebum ya, sebum yang berlebih ya, akhirnya dia tidak bisa apa keluar ya, ketutup di pada duktusnya. Nah, terus juga karena terjadi adanya bakteri, ya, bakteri tadi ya, bakteri akne tadi propenium ya, bakterium. Nah, terus akhirnya terjadi inflamasi ya. Nah, mekanismenya sama. Karena herbal tadi kan bisa untuk antibakteri, antioksidan, antiinflamasi ya, terus Mhm. bisa mengangkat sel kulit mati ya, terus bisa membuka pori-pori ya, terus bisa untuk memutihkan bekas jerawat. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah, bisa di semua ya. Iya. Cuma yang kasus blackhead ya atau whitehead ya memang harus dikeluarkan kalau memang dia tidak bisa terbuka ya. Jadi harus memang dibuat eh, apa ya lubang untuk ngeluarin dia ya itu karena dia kesumbat dalam ya nggak bisa keluar ya gitu. Baik. Ini dari Mbak Indah. Saya kalau jerawatan lama banget nggak hilang-hilang, nggak kempes-kempes, meskipun sudah olesi dengan obat-obatan yang dianjurkan oleh teman-teman. Tapi kalau dengan herbal seperti ini itu bisa membantu. Kalau misalnya jerawatnya jerawat batu itu gimana? Sama? Oh, ada lagi ya jerawat batu. Ya, jerat batu tuh kayak yang tadi, Bu Nuni, yang kemerahan dia benjol ya keras ya. Nah, itu Heeh. makan jerat batu mungkin maksudnya itu ya. Nah, eh, pertama ya makanan dulu ya. Kayak tadi kan kalau pengaruh makanan yang berlemak ya karena hormon ya. Nah, hormonnya disimbangkan ya. Kalau misalnya androgennya tinggi ya bisa kita menyeimbangkan dengan herbal-herbal yang bisa untuk membantu apa itu menyeimbangkan hormon ya seperti kunyit ya, terus kelor ya, pegagan. Nah, itu bisa untuk menyeimbangkan hormon. Nah, terus apa selain itu makanan berlemak ya, makanan berlemak itu memicu ya. Nah, selebihnya itu kita gunakan herbal tadi, ya, karena herbal tadi kan sudah jelas ya sebagai antibakteri, antiinflamasi, ya, antioksidan, ya. Nah, itu membantu banget untuk dan sudah jelas juga ya, memang khusus untuk bakteri akne, ya. Tadi kan ada uji klinisnya ya untuk Mhm. bakteri Propenium bakterium, ya. Nah, udah jelas ya maksudnya untuk ke akne, ya. Jadi, tapi kecuali yang, jadi yang bengkak, yang jerawat batu tadi ya kita olesin aja terus ya, jangan kita otak-atik karena kan tangan kita kan takutnya mengandung bakteri juga ya. Memang kadang-kadang iseng ya, saya juga kadang-kadang iseng tuh kan. Nggak iseng ya, enggak ya aman ya. Kadang-kadang ya apa ya iseng ya tangannya, tangan kita kotor ya. Nah itu terjadi. Nah itu bisa menghilangkan apa flek hitamnya pakai yang lobak tadi ya itu. Ya. Jadi lobak berfungsi, belimbing sayur atau belimbing buluh juga, bahkan daun Kayak pepaya yang pahit tadi ya. Ini tapi jangan dimakan. bukan. Bukan Eh, dimakan, dikeremin. Kemudian ini dari tidak ada namanya. Kalau misalnya jerawatan gatal, Mbak Nuning coba tuh. Masa jerawat gatal tuh diapain dong, Pak Jerawat Alfian? pasti gatel karena kan ada inflamasi ya. Proses Hmm. inflamasi itu pasti gatel biasanya. Apalagi dia kalau sudah lukanya mau sembuh ya kadang gatel ya. Jadi proses inflamasi itu kadang-kadang ya gatel ya. Ada bradikininnya itu ya. Hmm. Nah, Terus biasanya gatel. diapain biar nggak digaruk? Dikasih itu aja, dikasih tadi herbal tadi kan, di olesin Lobak ya. bisa dibuat masker ya? Bisa, bisa. Mhm. Kayaknya masker lobak tuh sudah ada yang buat kayaknya. Ya. Tinggal beli.
Enggak lah, murni alami. Ini sudah banyak Lebih campuran. murahnya ya. Ya, Oke. lebih murah dan alami maksudnya ya. Gitu. Baik, ini dari bapak-bapak. Anak gadis saya itu nggak pernah sembuh kalau jerawatan. Dan ada yang bilang itu karena masa puber. Apa iya Ya, sih Pak Alfian? hormon ya, hormon bisa hormon. Nanti hormonnya makanya distabilkan hormonnya ya. Kalau hormonnya sudah stabil biasanya tidak jerawatan ya, jangan dikutak-atik nanti bekas ya. Ya, memang hormon ya. Eh, Kadang masa puber itu ya penyimbangan hormon itu ya androgennya itu lagi naik ya naik ya. Nah, itu jadi menyebabkan dia jerawat ya. Itu. Jadi kalau ada seorang gadis jatuh cinta tiba-tiba jerawatan gitu. Itu bisa mitos bisa iya. Jadi Tergantung itu hormonnya. termasuk jerawat hormon itu ya jadinya ya. Kalau orang yang jerawatan terus itu, kalau tadi kita bilang kan makan tertentu dengan apa, itu ada nggak sih yang membuat itu dikatakan keturunan emang jerawatan semua? Apakah betul Pak Alfian? Ini Bisa, dari ya keturunan bisa. oke. Karena kan mungkin kulitnya berminyak, ya, Mhm, keturunan kulit berminyak. Nah, berminyak itu kan produksi minyak sebumnya itu kan paling banyak ya. Nah, resiko jerawat tuh bisa. Kayak saya ini kan mukanya lebih berminyak ya. Nah, istri mhm. saya agak kering. Jadi mukanya jarang jerawat dibandingkan saya, ya. Bisa, ya genetik tuh bisa. Ya kayak kita jaringan adiposa coklat dengan adiposa putih. Nah, adiposa coklat tuh makan jadi energi. Nah, kita adiposa putih pikiran aja jadi lemak ya. Mhm. Bercanda. Itu jadi Eh, bisa, genetik bisa ya. secara genetik jadi kalau memang kakak jerawatan, om jerawatan ya udah Bisa jadi bagiannya karena seperti itu. berminyak ya, tapi bisa juga dalam satu keluarga ada yang nggak berminyak ya. Aha. Yang jelas Itu. yang lebih rawan rentan adalah yang punya kulit berminyak ya. Iya, iya, benar. Oke, kalau tentang makanan nih, eh, Mbak siapa namanya? Oh nggak ada namanya di sini. Biar aman pada saat kita berjerawat, makanan apa saja yang tidak usah kita makan, Mbak? Coba tolong. Iya. Ya, yang pasti yang berlemak seperti kuning telur ya, keju, coklat ya, eh, apalagi seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting ya, martabak ya, terus apalagi Yang enak-enak semua tuh. yang ya yang meningkatkan lemak ya, misalnya gorengan ya itu meningkatkan lemak ya, nah itu yang kita kurangin ya, banyak sayur, banyak buah, minum air putih ya. Nah, biasanya dia berkurang ya, atau kita lagi eh, banyak pikiran kadang-kadang ya, stres juga menyebabkan jerawat bisa ya, karena Kalau uh, mm, produk yang olahan dari susu juga dihindari atau nggak apa-apa? kalau yang low fat sih masih mending kayaknya ya, Mhm. yang memang fat ya, itu yang nggak, yang fat itu lebih banyak lemaknya ya itu. Itu kan makanan ya. Kalau minuman yang harusnya kita minum atau yang sebaliknya nggak usah diminum seperti apa tuh? Ya, sebaiknya minum air putih paling bagus. Ya Ya, jangan kalau itu doang dong. Yang lainnya mungkin apa gitu? ya kalau Teh-teh misalnya gitu. kita nggak ada asam urat boleh teh. Teh itu kan antioksidan ya. Mhm. Nah, boleh kalau nggak ada asam urat. Tapi kalau ada asam urat, teh itu naik asam uratnya ya. Boleh teh, teh hijau boleh ya karena mengandung antioksidan ya. Terus Mhm. pantangan ya minuman-minuman ya pengawet pengembang ya, itu ya, itu kan menyebabkan tubuh kita apa ya, terganggu lah metabolismenya ya, kayak soft drink ya. Nah, dan lain-lain lah itu. Yang bagus tuh memang minum air putih ya. Jadi ginjal kita bersih Murah juga. meriah bersih gitu ya. Ginjal kita juga bersih ya. Oke. Ini terkait dengan kebiasaan nih Pak Alfian. Memencet jerawat itu kan kadang-kadang jadi pilihan karena entah gatel, entah apa. Efek lainnya ketika jerawat dipencet ada nggak sih? Ya, kalau tangan kita bersih, terus kita bersihin dulu tangan, kita alkoholin segala macem, ya pokoknya steril, ya nggak ada Mhm. masalah sih sebenarnya ya. Cuman suka kadang-kadang bolong itu doang ya, dengan dipaksa kan. Kecuali tadi blackhead atau whitehead tadi memang harus dibuka ya, karena dia tidak ada pori-porinya, jadi dia numpuk di situ ya. Nah, kalau dia memang yang inflamasi yang bernanah itu nanti akan pecah sendiri ya biasanya.
Nah, kalau memang tangan kita bersih, ya kalau memang dia sudah mau pecah, boleh kita pencet. Cuman biasanya berlobang, itu doang sih. Ya, Dan meninggalkan bekas nah kelam mending bekas, ya. Pakai lobak nanti, baru dimaskerin ya. dimasukin ya, itu. Ini ada pertanyaan terkait dengan informasi. Saya pernah dikasih tahu minum deh yogurt atau Yakult itu bisa menghilangkan bekas jerawat. Apakah betul ya? Saya sendiri belum pernah jerawatan sih, alhamdulillah. Ya, tergantung kulitnya tadi ya. Kalau kulitnya Mhm, kering sih aman ya. Nah, yogurt sama Yakult itu tuh kan produk untuk pencernaan ya, probiotik ya, mhm. bakteri untuk pencernaan ya. Kalau menurut saya ke pencernaan sih, ya irit larinya. Cuman gulanya kan tinggi itu ya. Kalau nggak salah pernah dibahas di TikTok apa di apa yang gulanya itu lumayan Mhm. tinggi ya dalam wadah itu ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau ada probiotik yang memang langsung bakteri baik ya yang tanpa campuran mending itu ya. Gitu. Iya, Jadi iya. itu untuk berkenaan sih sebenarnya. Ya. Ini dari Pak Budi ngomong soal mencegah pertumbuhan bakteri di dalam wajah kita atau tubuh kita. Kalau bawang putih termasuk mampu nggak untuk menghilangkannya? Ya, Bawang putih bawang putih diapain? itu Dimakan atau sebagai dibuat masker? kalau untuk masker sih jangan ya perih ya. Heeh. Tapi kalau untuk diminum sih nggak ada masalah karena memang bawang putih itu Antibakteri ya. ya, Heeh. antiinflamasi, antibakteri ya, dan dia bisa melancarkan aliran darah nggak masalah. Tapi kalau dibuat masker jangan deh perih nanti ya itu apalagi bawang merah ya nangis nanti malah. Ya, itu. Baik. Ada pertanyaan, ini nggak ada namanya di sini. Ngomong-ngomong, saya pernah dengar air garam bisa menghilangkan jerawat. Bagaimana ceritanya? Mungkin Pak Alfian bisa jelaskan secara air garam itu gampang banget didapat gitu atau dibuat? Ya, apa sebabnya? Mari kita dengar. Ya, waktu itu pernah saya lihat juga ada penelitian bakteri apa saya lupa ya bakteri di Mhm. cawan petri ya ditaruh cawan petri terus dikasih air garam ya ternyata si bakteri itu eh, sebagian besar mati dia. Oh, karena air Jadi garam tadi ya. nah, Mhm. karena air garam. Nah mungkin dari antibakterinya ya mungkin dari antibakteri makanya tadi kan belimbing ulu dikasih garam dikit tadi kan disurutnya Mhm. ya. Nah sebagai antibakterinya makanya kadang-kadang kita juga nyuci sayur kan dengan garam kan nyuci buah Mhm. sayur kita dengan garam dengan apa kita apa oles-olesin garam ya kita cuci baru kan biasanya ya kalau ibu-ibu yang suka masak kan begitu pakai garam dibersihkan buahnya atau sayurnya direndam ya itu. Nah, itu ada ujinya waktu itu di mana saya waktu itu lihat ya. Dia pakai cawan petri, terus dikasih bakteri, nah terus dikasih air garam, akhirnya sebagian besar si bakterinya mati. Ya, gitu. Mhm. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, silakan untuk ikhwan akhwat yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana mengatasi jerawat secara alami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Kita jeda sejenak, kita nikmati sajian berikut ini.
Temani Pak Alfian dari Rumah Sakit Indonesia bicara soal jerawat dan kita lanjutkan kembali lewat pertanyaan yang sudah kita terima. Ini dari siapa namanya nih? Pak, saya sejak kelas 6 SD itu udah jerawatan sampai sekarang. Normal nggak sih? Udah dicoba berbagai cara, tapi masih saja. Dengan cara herbal tadi gimana Pak? Oke, itu satu. Terus satu-satu aja kali ya, silakan. Jadi kan kelas 6 itu kan sudah perubahan hormon ya, wajar lah saya ya. Apalagi perempuan biasanya lebih Udah cepat. mens biasanya. Ya, lebih cepat ya. Nah, itu tadi ada perubahan hormon ya. Nah, perubahan hormon tuh nanti kalau dia sudah stabil biasanya akan sembuh sendiri. Tapi kalau dia berlebihan kita seimbangkan bisa dengan tadi air kunyit ya, terus Mhm. kelor ya, terus apa lagi tadi? Satu lagi untuk penyeimbang pegagan ya, bisa pegagan ya. Nah, terus apalagi terus yang tadi yang herbal belimbing wulu ya, terus pepaya, terus lobak ya. Nah, kalau pepaya sama belimbing wulu tadi sebagai antiinflamasi ya, anti jerawatnya, ya, antibakterinya, antioksidan itu bisa dipakai. Nah, si lobak tadi untuk menghilangkan bekasnya tadi ya. Jadi Mhm. kalau ada kering bisa kita gunakan. Nah, nanti yang bekas yang lama tadi bisa juga kita pakai lobak ya. Nanti dia memudar. Kalau dari farmakologinya sih bagus sih ya sebagai antioksidan ya. Terus dia bisa menghilangkan bekas ya kalau dibaca tadi ya farmakologinya. Itu. Baik. Jadi, ya hormon ya kalau menurut saya hormon. Mhm. Dari Mbak Dina, ini usia 25 tahun, gimana nih jerawatnya menghitam bekasnya? Ada lubang juga, diapain dong? Nah, itu biasanya jerawat yang lama ya, jerawat yang Mhm. lama, sudah berbekas ya. Nah, kalau lubang itu memang biasanya eh, susah ya karena sudah bekas ya. Tapi kalau misalnya menghitam kita coba pakai lobak tadi ya. Karena lobak itu tadi memutihkan dia ya bisa memutihkan. Nah, tapi kalau misalnya dia memang apa berlobang ya biasanya eh, kan sekarang banyak ya perawatan-perawatan kulit sekarang ya dengan dibantu dengan di apa dikelupasin kulitnya ya. Nah, itu mungkin bisa ya. Karena dia sudah bolong ya, tapi memang perih biasanya kan di namanya tuh di peeling ya biasanya ya. Nah, eh, ya karena dia sudah apa melengkung apa eh, bolong ya. Nah, bolong itu kan susah untuk naiknya ya karena ada masalah di kulit dia. Biasanya di apa dibersihkan kulitnya baru dia nanti akan berkurang ya. Nah, tapi kalau untuk yang eh, hitamnya tadi bisa dengan lobak tadi ya karena sesuai dengan farmakologinya yang kita bahas hari ini ya. Kita nggak bahas ke peeling lobang ya Mhm. tadi. Oke, dari Ibu Hajah Neneng di Keranji, Pak Alfian ulangin dong herbalnya, soalnya saya baru nyimak nih herbal untuk jerawat. Siap, siap. Nanti Lobak, apalagi tadi blimbing ya. bulu. Ya. Jadi proses jerawat itu kan karena adanya apa produksi sebum yang berlebih, kreatin yang berlebih, ya akhirnya menyebabkan tersumbatnya duktus ya karena hormon juga, karena makanan berlemak juga, akhirnya terjadilah inflamasi ya, inflamasi nanah ya. Nah macam-macam jerawat tadi ada yang apa ya karena tadi bakteri juga ya. Nah terus macam-macam jerawat tadi ada yang dia bernanah, ada yang dia yang eh, bengkak merah doang nggak keluar ya, ada yang blackhead, ada yang whitehead ya. Nah itu berbeda-beda ya. Nah tapi untuk herbalnya tadi sama ya karena dia bisa untuk antiinflamasi, antibakteri, sama antioksidan ya. Tadi ada belimbing wulu ya, ada daun pepaya, ada lobak. Nah untuk memutihkan bekas jerawat ya, bekas jerawat tadi kita bisa gunakan lobak. Jadi belimbing wulu dan pepaya itu bisa kita paremin untuk jerawatnya. Nah, lobak untuk apa tadi yang hitamnya, ya hitamnya bisa kita gunakan lobak. Nah, kebetulan tadi ya kemarin kan banyak pada pemirsa banyak yang minta buku ya, buku tuh udah jadi. Saya lupa ngasih tahu tadi pas ngomong Bu Nuning. Nah, di buku itu juga ada tentang si jerawat tadi ya. Jadi saya bikin buku ini tebel ya, ada 540 halaman ya. Sebenarnya ini buat LSK, tapi boleh diminatin untuk apa pendengar radiolasi boleh, nggak ada masalah. Karena ini belajar
untuk menjadi kompetensi sebenarnya. Tapi di sini ada jamu, ada pembuatan jamu, ada tentang herbal-herbal untuk jerawat, herbal untuk pembuluh darah jantung yang kemarin ya, yang saya bahas jantung awal, di situ juga ada. Jadi saya ambil buku di sini, saya paparkan di sini. Ya, jadi sekalian ya. Jadi kalau pengen baca sambil denger di YouTube Rasil kan bisa ya. Nah, Mhm. itu sudah jadi bukunya. Nanti kalau apa saya ada waktu saya bikinkan khusus lagi nanti ya. Jadi tentang jamu semua, terus tentang tanaman tunggal-tunggal ya, manfaatnya apa itu ya. Nah, kalau Mhm. ini kan campuran karena ada SOP praktek ya. Terus ya, tapi nggak apa-apa pengetahuan untuk SOP praktek bagaimana ya, terus keselamatan klien bagaimana ya, karena untuk sertifikasi kompetensi. Tapi di situ bahas ada jamu satu, jamu dua, ada farmakologi, ada anatomi fisiologi juga ya. Jadi Lengkap teman-teman deh pokoknya ya. lengkap ya, bisa belajar anatomi fisiologi ya itu. Jadi saya lupa tuh, baru ingat Ya, nanti karena kayaknya diingatkan kemarin lagi. ya. Kalau mau memerlukan buku tersebut, carinya kemana gitu kan. Dan Nomor pasti teleponnya ya. nanti di belakang ditambahkan juga boleh. Baik, yang berikutnya dari Pak Amir Zaki Mubarak. Ya, Assalamualaikum Pak Alfian. Kalau salam. minum daun pepaya dicampur sama garam sedikit, tambahin tempe busuk gitu, itu bisa mencegah jerawat, bener nggak sih? Bukan. Tadi kan caranya kita oleskan ya. Maksudnya Bukan eh, diminum ya. bukan diminum ya. Hmm. Jadi pepaya tadi kita keringkan ya. Setelah kita keringkan kayak daun teh itu bisa kita rebus dengan api kecil ya. Atau kita siram dengan air hangat kayak kita nyeduh teh ya. Nah, airnya itu kita oleskan ke jerawat. Tapi kalau kita mau kita kombinasi dengan belimbing wuluh tadi ya. Belimbing wuluh di blender, dimasukin air dari daun pepaya tadi. Nah, baru kita paremin ke muka ya. Nah, itu untuk antibakteri, antiinflamasi sama antioksidan. Nah, lobaknya tadi buat yang bekas ya, yang sudah ngering, jerawat yang sudah ngering gitu. Jadi bukan diminum ya. Oke, bukan diminum sekali lagi, tapi Pahit daun dioleskan. pepaya. Hidup sudah pahit, ngapain minum yang pahit-pahit gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya jerawat bukan di wajah tapi di lengan, ini kelainan apa memang wajar sih Pak Alfian? Terima Bisa kasih. ya, jerawat tuh di punggung bisa ya, di lengan bisa ya, di apa pundak kita juga bisa ya, macem-macem lah ya. Eh, Ya kondisi kulit kita lah ya, mungkin ada kotor atau apa, atau kita sering usil tangan kita ya, kita kotek-kotek ya, ada bakteri ya, akhirnya tumbuhlah di situ ya. Jadi bisa ya, bisa. Yang paling sering sih di muka, karena Di muka muka, sering kena paparan ya. aha, It- di muka, di lengan, di leher, di punggung, di hati Ya, mungkin nggak? jerawatnya di hatimu. Ya, baik. Ini yang berikutnya dari Pak Ahmad di Bekasi. Mungkin sampai salah, kulit muka saya itu berminyak banget. Bisa nggak sih diobatin karena mudah sekali jerawatan? Maksudnya menghilangkan kulit berminyaknya gitu? Ya, makanya kulit berminyak itu memang lebih sensitif dibandingkan kulit yang kering ya. Kayak saya dengan istri saya kulitnya kering. Ya, kalau saya ini berminyak, jadi jerawatnya lebih banyak. Banyak. Ya. Nah, bisa kita tadi dengan kan kalau belimbing wuluh itu kan mengeringkan sifatnya, ya, karena Mhm. di absorben ya. Nah, saponin ya, absorben saponin ya, ada saponin salah, saponin. Nah, dia itu biasanya suka bersifatnya mengeringkan biasanya ya. Nah, tambah lagi pepaya ya, udah jelas. Nah, itu mengurangi minyak pasti dia ya. Daun pepaya apa pepaya? Daun pepaya, Oh, daun pepaya. bukan pepayanya ya. Pepayanya kita makan buat saya. Ya, Ya, ya. daun pepaya dengan belimbing wuluh tadi ya. Nah, itu di campur lemon juga boleh. Lemon juga bagus ya untuk mengurangi berminyak. Sekarang banyak kok produk-produk yang eh, apa kayak produk yang apa tuh sabun sabun untuk cuci muka ya dengan Mhm. lemon. Lemon bener ya, lemon bener sama daun teh ya. Daun teh itu ternyata mengeringkan juga karena mungkin ada katekinnya itu ya. Sama daun pepaya kan mengeringkan juga karena ada Iya. katekin ya itu. Jadi sebetulnya Ikhwan Ahwat banyak cara yang bisa dilakukan terkait dengan
ciptaan Allah, nggak usah repot, tinggal ke kebun ya. Tinggal kalau ada, bahkan beli juga yang untuk daun pepaya. Kalau di rumah nggak punya pohon pepaya bisa beli ya, banyak yang jual. Bisa banyak. Nanam aja Baik. cepet. Oke, kita udah di penghujung, mungkin bisa kita rangkum bahasan terkait dengan jerawat pada pagi hari ini. Ya. Ya, nanti tadi sudah kita jelaskan ya dari awal yaitu jerawat itu disebabkan oleh terjadinya sebum yang berlebih, minyak yang berlebih ya, terus duktus yang tersumbat, akhirnya terjadilah inflamasi ya, ada bakterinya ya. Nah, itu mekanismenya kan berarti kita harus menanganin bakterinya, inflamasinya, dan kita harus nanganin antioksidan ya supaya dia cepat inflamasinya berkurang ya. Nah, tadi herba yang disebutkan tadi untuk diparem di muka ya seperti belimbing wuluh ya, terus daun pepaya ya. Nah, itu bisa kita rebus dengan airnya, terus kita campurkan dengan belimbing wuluh tadi, tambah sedikit garam ya, kita blender, kita paremin. Nah, tadi ada satu lagi lobak, dia sebagai antioksidan, dia bisa mengangkat sel kulit mati, dia bisa memutihkan. Nah, itu bisa untuk bekas jerawat setelah mengering ya. Jadi tanaman-tanaman banyak banget ya, ditambah lemon juga boleh, ya daun teh juga boleh ya. Malah kemarin juga ada penelitian untuk orang botak ya. Botak tuh alopecia bisa menggunakan daun teh ya sama pegagan ya. Nah, itu hasilnya bagus, kemarin ada kakak tingkat menggunakan kelinci ya. Nah, dia lebih lebih jadi kelincinya dibuat botak ya, ternyata lebih cepat numbuh, eh, bulunya lebih banyak ya. Nah, nggak tahu saya uji klinisnya sudah ada belum ya itu. Jadi tanaman tuh banyak banget manfaatnya. Yang penting kita tahu di mana penggunaannya ya. Makanya tadi saya infokan, saya bikin buku itu bisa dari hulu sampai hilir. Jadi dari pasca panen itu Mbok Nuning. Jadi dari dia pencucian, pembersihan ya, sampai dia merebus. Merebus pun ada tekniknya, Mbok Nuning. Jadi ada tekniknya di situ cara merebus ya, karena memang untuk seperti kompetensi ya, untuk kompetensi. Jadi memang dipakai jadinya ya, jadi sampai dari hulu sampai hilir. Oke, itu saja Bu Nuning. Ada tambahannya, telepon kemanakah kalau aku ingin mendapatkan buku tersebut Ya, gitu. telepon ke saya bisa, ke Rasil bisa. Ya, Kerasil bisa nanti disediain di sini gitu ya jadinya ya. ya nanti gampang, tinggal di drop. Keren Berapa? banget. Kalau begitu banyak yang bisa kita pelajari dari buku tersebut ya, mari kita coba menambah wawasan dan pengetahuan kita. Baik Pak Alfian, terima kasih banyak Sama-sama. untuk segala sesuatunya terkait jerawat. Mudah-mudahan seperti yang tadi kita dengar ya, Ikhwan Akhwat nggak ada jerawat hati, so do not worry. Terima kasih sekali lagi, kesehatan Islami dari Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.